Susi. Iya siang, Syafida hari ini agak lesu sekali ya, seperti pasar ya hari ini? Enggak dong, saya justru bersemangat karena saya bertemu dengan Anda aja. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai ya pembahasan tentang IHSG ini. IHSG dibuka terkoreksi, sempat rebound, namun di penutupan sesi 1 ini akhirnya terkoreksi kembali. Apa analisa Anda terkait laju IHSG dan juga rupiah di siang hari ini? Ya sebenarnya memang IHSG lagi banyak sentimen negatif ya, sebenarnya sepekan ini ya Syafina ya. Kalau kita lihat kemarin sebenarnya sudah mulai tanda penguatan tapi hari ini sedikit lesu. Tapi kalau saya melihat sih sebenarnya hari ini cukup fluktuatif ya, maksudnya nggak yang turun banget, yang nggak naik banget juga. Jadi memang satu sisi kan kita udah dengar ya semalam bahwa Donald Trump akhirnya memutuskan untuk menaikkan tarif untuk beberapa negara, salah satunya Indonesia yang kemarin dengar-dengar ada negosiasi tapi ujung-ujungnya 32% juga seperti yang di awal. Jadi memang belum turun dari target Trump yang kemarin menetapkan tarif kepada Indonesia. Kemudian beberapa negara juga sudah terkena tarif dan ternyata lebih besar juga seperti Jepang, Korea Selatan itu kan 25% ya. Jadi menurut saya dengan adanya sentimen kenaikan tarif ini tentu saja kan ini bisa mendorong perlambatan ekonomi ya. Nanti kalau perlambatan ekonomi kan otomatis kan banyak sektor juga yang akhirnya terdampak dari pasar kita juga. Oke, dan kalau Anda lihat secara sektoral dengan adanya tarif Trump ini, sektor-sektor mana saja yang mungkin bisa terkoreksi dalam? Karena kalau kita lihat hari ini IHSG secara sektoral, finansial koreksinya cukup dalam, tetapi ada beberapa sektor yang apresiasinya bahkan di atas 1%. Ya kalau sebenarnya kalau perbankan hari ini turun, sebenarnya bukan hari ini aja sih. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di sepanjang bulan Juni juga sebenarnya gerak perbankan itu memang cenderung lesu. Karena satu sisi gini, kita sudah melihat orang-orang untuk mengambil kredit itu sekarang agak susah karena ternyata kredit macet kita naik. Kemudian pertumbuhan kredit kita yang tadinya dari 8,8 turun menjadi 8,4. Ditambah lagi DPK-nya yang dari 5% udah turun jadi 4%. Memang NPL kita masih terjaga ya secara gross itu di 2,3%. Tapi satu sisi sebenarnya kan penopang kita itu adalah pertumbuhan kredit. Nah pertumbuhan kreditnya itu turun. Kemudian ditambah lagi juga dari target OJK dan BI itu kan sebelumnya 11-13%. Itu diturunkan Syafinas. Jadi 8 hingga 11%. Mau nggak mau rencana bisnis perbankan juga akhirnya diturunkan. Jadi satu sisi memang menjadi pemberat dari laju sektor perbankan. Tapi kalau sektor-sektor apa yang nantinya dirugikan dari kenaikan tarif Trump, tentu sektor-sektor dan barang-barang yang banyak kita ekspor ke Amerika Serikat. Nah, jadi memang kita ada beberapa produk, jadi ada 10 besar produk, salah satunya itu ada mesin dan peralatan listrik, termasuk ada pakaian juga, ada daging juga, kemudian ada alas kaki dan juga dari karet. Jadi mungkin sektor-sektor tersebut atau barang-barang tersebut yang mungkin bisa kita note bahwa nanti otomatis mungkin ada permintaan menjadi lebih turun ya, karena tarifnya ini kan jadi lebih tinggi di sekitar 32%. Oke, jadi tanggapan Anda terkait pergerakan IHSG, karena banyak analis, maksudnya konsensus analis yang dihimpun oleh CNBC Indonesia ini meramal IHSG di pekan ini akan sangat bearish sekali. Apakah pergerakan hari ini ataupun lemparan tarif tersebut akan mencerminkan pergerakan IHSG sampai dengan hari Jumat mendatang? Kalau saya sih menurut saya di pekan ini justru lajunya itu lebih ke sideways ya. Paling balik lagi di level 6.800-an, 6.900-an menurut saya nggak akan turun terlalu dalam. Karena kan satu sisi meskipun ada kenaikan tarif tapi kan Indonesia ini masih dalam konsep negosiasi gitu. Memang sudah fix 32%, tapi itu masih bisa turun. Apalagi katanya kalau misalkan nanti Indonesia bangun pabrik di Amerika Serikat, itu pajaknya bisa dinolkan. Nah, itu kan tinggal tergantung bagaimana nih negosiasi pemerintah kita untuk menurunkan tarif. Karena untuk satu sisi membuat pabrik di sana menurut saya agak sedikit pesimis gitu ya. Karena kan sebenarnya dari dalam negeri kita juga masih butuh investor gitu. Mungkin nanti kita tunggu hasil negosiasi dari pemerintah. Oke, karena Indonesia saat ini sedang mengajukan kembali proposal kedua ke Amerika Serikat dan ancaman kalau negara sekutu dan anggota aliansi BRICS ini akan dikenakan tambahan 10%. Dan itu adalah dugaan yang sebenarnya dilemparkan oleh Amerika Serikat. Nah, efeknya nantinya ke depannya ini akan seperti apa pergerakan pasar? Meskipun kita tahu waktu negosiasi kita masih ada paling tidak sampai dengan 1 Agustus. Masih artinya 32% yang sekarang dilemparkan ini memang sudah pasti seperti yang kamu sampaikan tadi, tetapi masih sangat mungkin untuk berubah. Ya, jadi satu segi gini, kita kan sekarang udah masuk nih di gengnya BRICS gitu ya, Syafinas. BRICS. Iya, betul sekali. Terima kasih atas koreksinya. Nah, kalau kita masuk ke anggota tersebut, di mana ada potensi ancaman ada kenaikan tarif tambahan 10%. 32% itu udah besar loh. Ditambah lagi 10% jadi 42. Memang kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, ternyata dari BRICS ini tuh memang mencakup 40% dari PDB dunia. Atau kalau misalkan kita istilahnya mempresentasikan itu sekitar 58% dari populasi
spekulasi global. Jadi memang perputaran ekonomi di anggota ini tuh besar, makanya itu menjadi ancaman juga untuk Donald Trump. Kekhawatirannya adalah nanti kalau anggota ini menciptakan mata uang baru, otomatis dedolarisasi makin nyata gitu. Akhirnya mau nggak mau Trump akhirnya mengancam dengan kenaikan tarif. Tapi menurut saya kalau misalnya ke depannya negosiasi berhasil, apalagi Amerika Serikat itu masih butuh komoditas kita. Menurut saya pasti ada negosiasi tarif, karena kalau nggak sebenarnya mereka dirugikan juga. Gitu satu sisi. Tapi berarti akan ada beberapa sektor yang melakukan wait and see ya. Yang tadi kan dibilang kita banyak melakukan ekspor ke Amerika Serikat, walaupun untuk sektor mineral tidak terlalu banyak, tetapi salah satu yang tinggi juga ke Amerika Serikat ini kan adalah baja. Berarti nantinya ke depannya jika 32% ditambah 10% ini benar-benar dilakukan, maka industri-industri baja kita mungkin akan terdampak cukup besar. Ya, sebenarnya pasti itu tentunya ya. Tapi kan kita perlu tahu juga pasar kita bukan Amerika Serikat gitu. Jadi sebenarnya baja kita tuh pengiriman terbesar itu masih ke Cina gitu ya. Ke Amerika Serikat itu memang lumayan, tapi tidak sebesar ke Cina dan juga ada juga ke India. Jadi menurut saya pemerintah mungkin bisa fokus nantinya ke negara lain. Jadi memang anggota ini kan sebenarnya seperti kayak tukar-tukar barang gitu ya. Jadi makanya nggak mau ketergantungan hanya kepada Amerika Serikat saja. Makanya hal ini memang satu sisi menjadi PR pemerintah juga, bagaimana agar perdagangan kita juga nggak bergantung terhadap dari sisi mitra kerjasama di Amerika Serikat.